Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tidak hanya yang muslim, kita cari aneka filosof siapa saja, pelan-pelan. Kita coba, pertama, kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini suatu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir, batin, spiritual. Pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih, yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. Nah, namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri. Ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu, yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir, memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Ini beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina Commedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah, ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power, tidak sekedar sifatnya pasif, meskipun isinya serba tidak. Tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya. Tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol, sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful, tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan.
Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Ini ya lebih populer, ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata dalam diri kita ada dokternya, apa? Puasa. Itu Paracelsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin, yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ini Benjamin Franklin ya yang bicara.